Yang datang belakangan di situ mah. CS mana kemarin? Hah? Ulam dah. Bocap gitu. Karena begitu lagi, belain lagi, gitu lagi, belain lagi. Bunuh diri ya. Iya. Kenapa diaduk sih? Pahit banget. Nggak balas ya men. Kak, ya men nggak balas. Kita mah kagak WA dia sih. Kimpung sih lupa. Apa kata-katain? Biasanya mah baik biasanya. Persib deh. Oh Persib, main Persib kan? Baik. Bandung kan deh. Balik. Begitu kembali. Oh enggak. Itu kan nonton TV. Kalau sampai nonton Persib kembali oh. Jangan kumpulin duitnya buat umroh. Bali udah duit. Bali udah Palu. Nah, iya. Bali udah duit. Promo gue pikir dapat duit kalau baik. Malik mah ya Malik ini. Telepon Malik loh. Dia 7 hari lah. Hah? Siapa yang meninggal? Saudaranya ya. Oh, jauh hoi, Jabon. Allahumma sholli ala Muhammadin ibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ala ya wa kulli niyatin sholihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ila hadrati mu'alif alaihi salam. Semurabiru ke jinan.
Usul narwai jami'il ulama inahdiina khususan ila hadrati Syekh Qasim. Usul narwai Syekh Radili Kai khususan Syekh. Usul Syekh Murabbi Kai. Usul Syekh Murabbi. Usul Syekh Murabbi. As'alukal karomata wal barakata wa syafata wal maghfirata alaihim fid dharain. Al-Fatihah. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahumullah wa nafa'ana bi ulumi hadzal kitab. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-aqobatu tsaniyatu wa hiya aqobatu taubah. Beres kita menempuh perjalanan di tanjatan yang pertama, yaitu tanjatan ilmu. Kilas baliknya, orang kalau mau menuju Allah itu ada 7 anak tangga. Anak tangga yang pertama ilmu. Nggak bisa ujung-ujung nyampe ke Allah kalau nggak punya ilmu. Dibahas kemarin panjang lebar. Dari sekian banyak ilmu, garis besarnya 3 macam ilmu yang harus kita punya, yang kita jadiin modal buat ketemu Allah. 1, tauhid, fikih, dan tasawuf. Nah, itu garis besarnya tuh. Fikihnya udah dapet, cara sholat, wudhu udah bisa, puasa udah bisa, tauhid udah dapet, tasawuf dapet, ilmu udah hatam, bisa langsung ketemu Allah. Ya ntar dulu, tapi naik ke anak tangga yang kedua. Makanya ada kemiripan antara Sufi dengan Hindu. Kalau Hindu itu kan biasanya bikin punden 7 undakan, 7 anak tangga. Ntar dia ibadahnya di tempat yang paling tinggi, samanya di situ doang. Nah, kalau orang Islam gimana kita? Menurut ajaran tasawuf, orang nggak bisa langsung nyampe usul ilallah, nyampe ke Allah. 1, anak tangganya ilmu. Yang kedua, anak tangganya adalah tobat. Tobat dulu. Kalau orang sekarang kan kagak, ujung-ujung ibadah, tobat, ngajinya kagak, akhirnya keblinger. Baru tibang bisa ngejalanin 5 waktu doang udah kayak paling kiainya gitu. Orang semua di matanya udah salah. Semua orang di matanya udah hina. Enggak ada ajaran tasawuf menghinakan orang lain, enggak ada. Ajaran Islam itu tidak sama sekali merendahkan orang lain. Tuh, makanya beres ngajinya, beres ilmunya, naik ke tanjatan kedua, namanya tanjatan taubat. Wahya qobatu taubati walawahikuha al-firaru wal inabah wal ikhbat. Wahya ahamu qa'ididdin. Taubat ini termasuk ahamu qa'ididdin, tiang agama yang paling penting. Termasuk tiang agama yang paling penting. Wa awwalu manazilis salikin, awal daripada martabat orang-orang yang menempuh perjalanan ke Allah. Orang baru punya ilmu doang mah ya belum, masih jauh banget deket sama Allahnya. Lihat dulu udah tobat belum tuh orang, kan begitu. Awwalu manazilis salikin waslu maqamati thalibin. Termasuknya pondasi daripada makom thalibin, orang-orang yang mencari keridhaan Allah. Ya dari mana dapat ridhonya Allah kalau kagak mau tobat? Kan makanya doa kemarin kan bener. Orang disuruh bahagia di akhirat nggak bakal bahagia kalau belum dapat ampunan Allah. Nggak bakal dapat ampunan Allah kalau dia sendiri nggak minta ampunan Allah. Bahasa minta ampunan Allah itulah yang dinamakan dengan taubat.
Faminal ayati wajah piha ayatun katsiratun wa hadisun sahiratun. Dari mana ajaran taubat ini diambil? Dari Al-Quran. Yang ngajarin taubat itu sumbernya Al-Quran. Landasan hukumnya, tuh, payung hukumnya, dasar-dasar hukumnya dari Al-Quran. Wa hadisin sahiratin, dan berbagai macam hadis yang masyhur. Faminal ayati qauluhu ta'ala, sebagian daripada firman Allah, fatubu watubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Fatubu watubu, dan taubatlah kalian semua, ilallahi, kepada Allah, jami'an, seluruhnya, ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman, la'allakum tuflihun, pasti kalian bahagia kalau mau taubat. Wa qauluhu ta'ala, ada lagi firman Allah dalam ayat lainnya, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang bersuci, membersihkan diri. Jadi nggak ada di dalam ayatnya Allah mencintai orang-orang yang nggak punya dosa sama sekali, nggak ada. Adanya Allah mencintai orang-orang yang mau minta ampun terhadap dosa-dosa. Wa minal ahadis, daripada hadis-hadis Nabi banyak yang masyhur qauluhu alaihi salatu wasalam, seperti sabda Nabi. Kata Nabi, tubu ilallahi fa inni atubu ilaihi kulla yaumin mi'ata marrah. Taubatlah kalian kepada Allah, fa inni, maka sesungguhnya aku, atubu ilaihi, taubat kepadanya, kulla yaumin mi'ata marrah, setiap hari 100 kali. Taubatnya Nabi setiap hari 100 kali. Ini ngapa orang habis sholat diajak taubat, astagfirullahaladzim, disalah-salahin. Nabi sendiri taubatnya 100 kali. Orang habis sholat berjamaah paling istighfarnya 3 balik. Padahal Nabi taubatnya sehari 100 kali. Makanya kalau ada yang ngeharamin wiridan, udah dah, jangan diajak ngomong. Iket kali sangrahan, lolop-lolopin. Yang susah dibilangin ya. Padahal Nabi baiknya istighfar. Paling sedikit istighfarnya Nabi 100 kali. Itu Nabi. Nabinya bukan Nabi yang lain lagi, Nabi Muhammad yang memang sudah dapat garansi dari Allah, jaminan dari Allah, maksum. Artinya maksum, dijaga, jangankan dari dosa, kesalahan kecil pun Nabi nggak pernah. Nabi mah bohongnya baiknya bener, ya kan? Bohongnya baiknya bener. Datang Nabi belakangan di riungan sahabat. Kata sahabat, Nabi naik apa? Naik anak onta. Sama saya Nabi, iya, lu longok sono. Ada yang longok, nggak ada anak onta, adanya onta dewasa. Nabi bohong lah. Emang kadang gua tanya, itu onta anak badak? Ayo, bohongnya bege bener tuh Nabi tuh, bercandanya be bener. Nah itu kan onta anak onta, ya bener tuh. Jadi besok begitu Bang Del, jual BS nih, ini mah anak lele gitu. Wah, anak lele segede gini, emang ini anak Grame gitu deh. Lelenya lahir dari Grame, kagak, anak lele tetap anak lele. Nabi itu segitu benernya Nabi, tetap dia tobat ke Allah 100 kali. Bagaimana yang kayak kita kudunya Rob? Jadi mahayu ngeprint gawean yang dipikirin gawe besok gawe. Ya Allah, mau kemana larinya tong? Ayo mau kemana? Sampai lupa daratan. Oh kagak diomelin mah, mual buru-buru datang ngaji lagi si Aldi. Ya Allah, ngebelain apa lu? Mau ngapain? Kudu ada rem, jangan bablas amat. Ngumpulin apa sih, sebanyak apa sih yang kita kumpulin? Bukan ngerendahin penghasilan ya, maaf. Sebanyak apa sih, jangankan kita kelas-kelas bupati. Ya, kayak gua begini sekali deal-dealan nih, kalau malam ini gua nggak tinggal ngaji berapa juta nih kan gitu. Tapi demi pengajian supaya kita ada rem, tinggalin dulu bayarnya ngaji. Ya Allah, ini mah udah lupa daratan. Aduh ampun, jangan kebablasan. Kalau kagak direm dari sekarang sampai tua.
sampai tua blong. Tuh, nauzubil. Kudu ada satu waktu kita yang buat ngedeketin diri ke Allah. Kita mau wiridan, aduh ampun-ampunan. Baca Quran, ampun-ampunan. Atau duduk di majlis tak segitu duduk di majlis salim, jangan berhenti niatin sampai mati itu. Nah kemudian wa qaulu alaihi salatu wasalam, mana hadis lagi yang menganjurkan kita untuk banyak bertaubat kepada Allah. Kata Nabi, futiha babu taubati minal maghrib la yughlaqu hatta tatlu asyamsu min maghribiha. Futiha babu taubat, dibukakan pintu taubat minal maghrib, dari barat. La yughlaqu hatta tatlu asyamsu, dari timur ke barat ini dibuka pintu taubat. Sampai kapan? Hatta tatlu asyamsu min maghribiha, sampai nanti matahari terbit dari barat. Nah, ini gede harapan kita. Jadi jangan ngerasa aduh udah terlambat tobat. Nggak ada kata terlambat. Selama matahari masih terbit dari tim. Kalau besok pagi matahari ada di barat, wah udah laka dah. Berarti masih lama, ya kagak tahu bisa jadi besok pagi. Kan? Jadi jangan kasih kalau aduh masih lama, tenang. Nah, matahari belum ngegeser, masih dari timur. Ya kalau Allah mau pindahin besok dari barat, mau ngomong apa? Kalau matahari udah nongol dari barat, ya, jangankan nangis air mata biasa, air mata darah lagi. Udah nggak diterima, telat. Wa qaulu alaihi salatu wasallam, man taba qabla ayu ghargiro qabilahullah. Siapa orang yang bertaubat sebelum napasnya ada di tenggorokan, napasnya ada di tenggorokan, artinya sakaratul maut, qabilahu. Fa qabilahullahu, qabilahullahu, maka Allah akan menerima taubatnya. Makanya buru-buru Rob, kalau lagi rada-rada ampek, istighfar banyak. Masih bisa napas kalau ampek malah meriang-meriang dikit, istighfar, ya Allah ampunin. Takutnya makin parah ampeknya. Karena kalau napas di tenggorokan, istighfarnya udah nggak diterima. Itu minta ampun tuh. Wa qalu alaihi salatu wasallam, ataibu minaz zambi kaman la zambalah. Orang yang taubat dari dosa kaman la zambalah, bagaikan orang yang tidak punya dosa. Jadi sebesar apapun dosa kita, ampunan Allah lebih begitu. Nggak ada kata telat, nggak ada kata telat untuk bertobat. Pokoknya patokannya matahari belum terbit dari barat, napas belum nyampe ke tenggorokan. Jadi santai aja loh, santai kan itu. Siapa tahu nggak lewat tenggorokan lagi sampai geledek, kepala pecah, baru napas kan gitu. Apa sih itu? Kagak ngap-ngapan lagi. Kalau dikasih sakit kan, ya kan kondisi badan menurun, akhirnya tinggal napas doang. Napas lama-lama ngek, napas ngorok. Udah ngorok telat. Ini jangan nungguin ngorok loh. Asal puyang dikit beli bodrek, istighfar dulu. Tuh, takut ini bodrek terakhir kali kan gitu. Mantaba qabla ayyughargir. Kata Nabi lagi, wal mustaghfiru minadzabi wa huwa muqimun alaikal mustahdi bi rabbi. Tapi hati-hati, jangan jadi modal tuh istighfar baik, ya besok begitu lagi. Astagfirullahaladzim, saya tobat daripada Allah, daripada dosa judi slot, kan begitu. Besoknya dia judi lagi, slot lagi, depok lagi. Itu kalau yang begitu gimana? Kal mustahdi li rabbi, itu kayak ngeledek Allah. Untungnya Allah Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Ghafur, Maha Kasih, Maha Sayang, Maha Ghafur, Maha Pengampun. Allah kita mah gak gede ambek, alhamdulillah. Ya bil khususnya Allah orang-orang NU kan gitu kan. Iyalah. Makanya kalau dikit-dikit hati-hati Allah ngajab segala macam, oh Allah lu mah galak kan gitu. Allah kita mah Ghafurur Rahim, enggak gede amat. Segitu diledekin baik ya masih roh istighfar, besok maksiat lagi istighfar, maksiat lagi, masih be Allah liatinnya nyengir kan gitu. Nyengir beri ngancem tapi roh. Taruh waktunya. Nah, itu gambarannya. Sampai di mana pintu taubatnya Allah dibuka?
Ukurannya kayak gimana sih dosa masih bisa diampunin. Tapi jangan dijadiin contoh. Jangan mentang-mentang ini diceritain, gue mah belum segitu. belum segitu, masih jauh gue mah kan. Jangan. Katanya di sini Waruwiyan Ibni Abbas, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anna Wahsyan, sesungguhnya Ki Wahsy. Siapa Wahsy ini? Qatilu Hamzah, pembunuh Sayyidina Hamzah. Pembunuh Sayyidina Hamzah. Amun Nabi. Wahsy itu pembunuh Hamzah di perang Uhud. Dia lempar pakai tombak, itu nembus. Udah gitu Sayyidina Hamzah dirobek badannya, jantungnya dimakan sama bininya Abu Jahal ala soal. Jantungnya dimakan, dirobek. Yang pertama ngebunuhnya namanya Wahsy, ahli tombak. Nah, si Wahsy ini kata ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min Makkah. Dia pernah ngirim surat ke Nabi. Dari mana ngirim suratnya? Dari Mekah. Nabi adanya di Madinah. Isi suratnya kata Ki Wahsy, inni uridu an aslama walakin yamnauni anil Islam ayatun minal Quran nuzilat alaika. Muhammad, sebenarnya saya pengen masuk Islam. Walakin, tetapi yamnauni anil Islam, ada yang mencegahku daripada masuk Islam. Ayatun minal Quran, yang buat gua nggak bisa masuk Islam begini Muhammad, ada ayat Al-Quran nuzilat alaika, yang diturunkan kepada engkau. Wahya qauluhu ta'ala, yang bunyinya walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsal lati haramallahu illa bil haqq wa la yaznuna wa may yaf'al dzalika yalqa asama. Walladzina, dan orang-orang la yad'una, yang tidak layad'una ma'allahi ilahan, yang tidak mengakui ketuhanan Allah. Layad'una ma'allahi ilahan, orang-orang yang tidak menduakan Allah. Walayaqtuluna nafsa, dan tidak pernah membunuh seseorang, membunuh satu jiwa pun, allati haramallahu illa bil haq, yang memang diharamkan oleh Allah untuk dibunuh. Walayaznuna, dan orang yang tidak berzina. Wa may ya'al zalika yalqa asama, siapa orang yang melakukan perbuatan tadi itu musyrik, membunuh, zina, yalqa asama, kata Al-Qur'an, orang tersebut telah terjerumus ke dalam dosa besar. Jadi ayat itu Muhammad yang bikin saya belum bisa masuk yang ngebunuhnya nggak tanggung-tanggung, mamang ente, ya kan? Yang dibunuhnya mamang Nabi Muhammad. Wah, ini qad fa'altu hadhil asya as-salasa, sedangkan aku melakukan 3 perkara tersebut. Musyrik ya ya kan? Ngebunuh ya mamang ente, ya zina ya mang enak doyan, kan gitu. Udah semuanya udah saya lakuin. Makanya ada ayat itu, saya nggak bisa masuk Islam. Kata si Wahsy. Kemudian fahal min taubatin, adakah jalan bagiku untuk bertaubat? Sedangkan 3 macam dosa ini, musyrik, membunuh, zina, sudah aku kerjakan. Dijawab oleh Nabi, panudilat hadhil ayat, turun ayat ketika itu, illa man taba wa amina wa amila amalan sholihan faulaika yubadilullahu sayyiatihim hasanatu. Makanya ayat Al-Quran tuh begitu, turunnya nggak langsung ngegembleng. Kan ada ayat Quran tadi siapa? Apa kata Allah? Orang-orang yang tidak menyekutukan Allah, tidak pernah membunuh, yang tanpa hak, kemudian tidak pernah berzina, itu yang diampunin Allah. Wa may yaf'al dzalik, orang yang melakukan 3 dosa tadi, yalqa asama, pasti binasa. Jadinya si Wahsy nggak mau tobat, ya udah tanggung, udah diklaim. Akhirnya Wahsy nanya, Palimin taubatin, ada nggak caranya taubat? Turun lagi nih ayat. Apa kata Allah? Kata Allah, illa man taba, kecuali orang-orang yang mau bertaubat, wa amina, mau beriman, wa amila amalan solihan, dan mau melakukan amal-amal soleh, faulaika, maka orang itu yubadilullahu sayyiatihim hasanat, akan diganti oleh Allah kejelekannya dengan
baikan. Udah masuk Islam. Oh. Jangan galah di engke wase tuh. Tetap ditarik buat masuk Islam. Kalau sekarang ramainya itu yang pakai jubah, yang ngakunya paling dekat sama Rasul. Orang masih Islam udah dikafir-kafir. Orang masih Islam udah sesatin. Ini wase pembunuh pamannya Nabi Sayyidina Hamzah. Masih ditarik baik biar gimana caranya biar dia masuk yang narik ke siapa? Allah kan. Orang yang nurunin ayatnya Allah. Apa yang sekarang jadi begitu amat? Namanya Allah dia mah beda sama kita. Allah dia mah rada galak kali. Nah, lihat. Begitu dikasih keterangan lagi, kata Allah, enggak semuanya kalau mau tobat mah nanti kejelekannya diganti dengan kebaikan. Maka tambah bisa dikaila wase, ditulis ayatnya, dikirimin ke si wase. Begitu nerima dibaca sama si wase, dibales lagi sama ki wase. Kata ki wase, inna fil ayati syarton wa huwa al amalu soleh wala adri hal akdiru ala amali soleh amla. Iya itu katanya diampunin, tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Kudu beramal soleh. Kan tadi begitu. Ilaman taba wa amil amalan solihan. Masih ada syaratnya. Wala adri, dan saya kan nggak tahu, nggak ngerti hal akdiru, apakah saya mampu mengerjakan amal soleh. Coba Muhammad, bagaimana dah? Masih ada syaratnya baik. Panazala qauluhu ta'ala, maka turun lagi ayat Allah. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Tenang bae wase, yang penting mah innallaha, Allah tidak akan la yaghfiru, mengampuni ayyushraka bih, ketika dia disekutukan. Ketika engkau mengakui adanya Tuhan selain Allah. Wa yaghfiru ma duna dzalik, selain daripada musyrik mah pasti diampunin oleh Allah. Lima yasha. Tuh. Buat orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Ditulis, dikirimin ke si wase, dibaca sama wase, maka taba ilaihi. Nulis lagi wase, ngirim ke Nabi. Inna fil ayati syarton aidon. Ayat ini gue masih ada syaratnya Muhammad. Tuh. Syaratnya apa? Pala adi ayasau ayang piroli amla. Kan katanya Allah ngampunin gue buat orang yang emang Allah kehendaki untuk diampuni. Ada bahasanya lima yasha. Fala adri, saya kan kagak tahu. Ngedek banget ini si wasi ya. Ngedek ya. Wala adri, fala adri ayasau ayang piroli amla. Saya nggak tahu. Kira-kira Allah mau nggak ngampunin saya? Kan tadi juga diampunin. Allah ngampunin selain dosa musyrik. Bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Bagi orang-orang yang memang Allah mau ampunin, kan gitu bahasa gampangnya. Nah kan saya kagak tahu. Allah mau nggak ngampunin saya? Saya bener-bener bagus be Nabi yang disuratin. Kalau gue mau sambar gledek manusia. Panazala qauluhu ta'ala, kemudian turun lagi Allah Ta'ala, qul ya ibadi, katakan Muhammad, ya ibadi, wahai hamba-hambaku alladzina asrofu, yang memang telah melampaui batas, ala anfusihim, menzolimi dirinya sendiri, la taqnutu min rahmatillah, jangan kalian pernah putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa. Innahu huwal ghafurur rahim, sesungguhnya Allah zat yang maha mengampun lagi maha mengasihi sayang. Ditulisin lagi itu ayat baru turun, fakataba ila wahsy, dikirimin ke si wahsy. Falam yajidu fiha syarton, dilihatin sama si wahsy, bahasanya diulang-ulang sama dia. Innallaha la yaghfiru, bahasanya di dalam ayat tersebut, qul ya ibadi, katakanlah wahai hamba-hambaku alladzina asrofu, yang telah pernah melampaui batasan, yang badungnya kagak nanggung-nanggung.
Musyrik juga, ngebunuh juga, jinah juga, mabok juga, nyolong juga. Wah, komplit semua. Penyakit setan diborong sama dia. Kagak ada yang disisain. Tuh kan. Selakah dah. Setan gua sampai kekurangan job. Nah, manusia yang seperti itu, la taqnutu, tetap kalian jangan pernah berputus asa min rahmatillah, dari rahmat Allah. Innallaha, karena sesungguhnya Allah yang dzunuba, akan mengampuni seluruh dosa-dosa jami'an seluruhnya. Innahu huwal ghafurur rahim, sesungguhnya Allah zat yang maha pengampun, maha penyayang. Ditulis, dikirim ke si Wase, begitu dilihat sama dia, falam yajidu fiha syarton. Nah ini nih enak nih, udah nggak ada syaratnya nih. Faqadima al madinata wa aslama, dari Mekah berangkat ke Madinah langsung masuk Islam. Nah pelajaran yang kita ambil apa? Alhamdulillah seujuk-ujuk kita mah nggak pernah musyrik, nggak pernah ngebunuh, nggak pernah zina, ya kan? Adapun dosa-dosa yang lain, iya kan, dosa yang segitu gedenya begitu diampunin, apalagi dosa-dosa yang kecilan begitu. Jangan pernah putus asa. Itu pelajarannya begitu, Long. Jangan gue mau belum musyrik ini, santai. Slow bye, slow. Bukan kayak begitu, tapi penyemangat buat kita tobat. Kalaupun pernah terjadi sama kita perzinahan, kalaupun pernah terjadi sama kita pembunuhan, udah tutup. Kan gobloknya manusia kan diomong-omong kan. Makanya disebut ada dosa mujaharin. Kaum mujaharin itu yang suka menjohirkan dosa-dosanya, menceritakan dosa-dosanya. Jangan. Kalaupun terjadi jangan pernah kita akuin, apalagi kita bangga-banggain, jangan. Mau ngapain? Tuh. Umpetin baik, cukup dirinya dengan Allah yang tahu. Udah segitu. Masa kalah sama orang Kristen aja ngomong dosanya sama pastor doang. Ya kan? Buka kotak dikit. Saya habis bapak anu, ya kata saya ditulisin. Udah sekian, kaya dosanya. Ya iya, mana gede dia mah, perpuluhan dia mah. Makanya kalau ada orang ngomong jadi orang Islam berat, goblok. Ya iya, masalah zakat 2,5% dari 1 juta berapa sih? Berapa duit? 2,5% dari 1 juta 25.000. Kalau orang Kristen per puluh berarti 100.000. Coba itu. Kita mau rokok Samsu sebungkus beres. Perpuluhan deh mah. Gede. Mana kagak jelas lagi ngalirnya kemana. Nah, ini ada badan amil zakat Kristen, kagak ada. Ya kalau kita kan ada. Ya kan ada gitu kan. Badan amil zakat. Jelasin sama panitia. Nih ngalirnya sekian, dapat duit sekian, dikasih ke warga sekian, disebarin sekian, jelas. Nah kalau itu perpuluhan, masuknya kemana? Ya kantong dia apa ada. Makanya kalau mau capek gawe segala macam, ngelamar aja Roy jadi pendeta gitu. Iya duitnya banyak. Karena nggak jelas juga. Kemudian Warwiya Muhammad bin Adlan an Makhul balagoni anna Ibrahim alaihissalam. Summa alaika ya tolibal ibadah. Udah tahu tuh kita. Landasan hukumnya Al-Quran, hadis, dan kisah-kisah udah banyak yang harus menarik diri kita untuk mau bertobat kepada Allah. Summa alaika ya tolibal ibadah. Sekarang Imam Ghazali yang ngomong. Maka wajib bagi engkau ya tolibal ibadah, orang yang pengen ibadah. Bahasanya begitu. Yang mulain mau ibadah. Wafaqakallah, semoga Allah memberikan taufik kepada engkau bitaubati, memberikan taufik, memberikan keretak di hati, ditarik hatinya bitaubati supaya mau taubat. Summa alaika bitaubati, singkatnya mah kita kudu bertaubat. Kenapa? Wazalika li amro ini. Ngapa sih manusia umat Islam kudu taubat? Alasannya ada 2. Alasannya. Jadi jangan gampang ngomong ibadah dulu, gampang. Ilmu dulu.
Wah, terus langsung Allah Akbar, tahajud segala macam, tahajud 14 rakaat. Oh. Akhirnya diberjamahin tahajudnya kok. Tahajud berjamaah, duha berjamaah, itu bid'ah jayaan itu mah. Memang bingung kitabnya dari mana itu kalau tahajud berjamaah. Masya Allah. Ya namanya gue pesantren modern. Pesantren modern itu dimustak dari mudirun. Apa mudirun itu? Banyak madaratnya. Ya. Aduh, kacau. Orang tahajud berjamaah. Gampang ngomongin ibadah, tobat dulu. Oh, kenapa? Ada 2 alasan pokok. Ahaduhuma liyasulalaka taufiqut ta'at. Supaya hasil kepada kita taufiqut ta'at, taufik untuk taat kepada Allah. Taufik hidayah beda. Taufik itu truk langsung. Oh. Langsung dia mah. Supaya ada daya tarik kita untuk beribadah. Begitu beda gampang artinya mah. Kalau kita mau taubat. Emang apa kalau kita nggak taubat? Emang itu topik kagak nyampe. Ajakan buat ibadah kagak nyampe. Ajakan buat taat kagak nyampe. Fa inna summa dzunub yurisul hirman. Karena sesungguhnya kejelekan dosa-dosa kita yurisul hirman itu akan menjadi benteng. Jadi penghalang. Wayukibul hidlan dan akan mengakibatkan kehinaan. Wa anna qaida dzunub dan sesungguhnya tali temali dosa yamna'u anil masyi ila ta'atillahi azza wa jalla itu akan ngegubad kita, ngehalangin kita, ngikat kita. Anil masyi kita kagak bisa jalan ila ta'atillah buat menuju taat kepada Allah. Jadi ciriin baik. Yang udah malas ngaji itu dosanya udah pernah ngegubet dia. Dosanya ngegubet. Udah kayak benang kusut. Wal musyara'atu ila hidmatihi. Nggak bisa kita bergegas untuk menghadamkan diri kepada Allah, melayani Allah. Nggak bisa. Kalau dosa belum kita tobatin itu dosanya jadi berubah jadi tali pengikat, bisa ngalangin kita. Lemes segen bahannya buat ibadah segen. Gila emang kagak berat ibadah. Ya berat kayak begini emang kagak berat. Enakan tuh nonton Persib. Oh berarti yang nonton Persib sekarang itu dosanya lagi ngegubet gitu. Lagi ngegubet. Li'anna sikola zunub karena sesungguhnya beban-beban dosa yamna'u minal hippahti lil khairati itu akan menghilangkan rasa enteng kita buat ibadah. Berat baik. Wan nasati fi ta'at. Kegesitan kita, kelincahan kita untuk berbuat taat itu akan terhalang dengan beban dosa. Wa anna isroro bahkan kata Imam Ghazali orang yang dawam akan dosa ala zunub agak berhenti ayo selot ayo. Kan dosa itu. Oh kita mah kadang nauzubillah jangan sampai pakai akidah. Ini takutnya udah doyan main judi nganggapnya judi nggak dosa. Itu yang berapa begitu. Dosa mah tetap tekadin dosa. Jadi jangan sampai saking udah doyannya main judi nganggapnya judi nggak dosa. Itu dosa ngelakuin judi sama dosa nganggap judi udah kagak dosa, gedean nganggap judi kagak dosa. Oh tenang Long, ada apa jawabannya. Jadi main-main aja yang penting jangan dianggap dosa. Tapi dosa itu kan dosa. Kadang-kadang kan kita begitu. Yang dosa kita anggap udah kagak dosa. Itu yang bahaya. Ngomongin orang kan kita doyan. Ngejelek-jelekin orang. Itu dosa, akuin itu dosa. Tapi jangan pernah ada di hati. Dia ini agak ngapa-ngapa halal dia diomongin. Jangan. Nah itu merubah keyakinan itulah yang lebih parah. Mabok, minum. Dosa udah. Tekadin itu dosa. Jangan pernah sekali-kali ya begini dong agak dosa.
Masih mendingan lu doyan mabok tapi nggak pernah mengitikadkan Quran. Itu yang film Roma tuh. Iya. Nah itu iya begitu sekarang kita nonton. Aku tidak pernah menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Roma kan begitu kan ngomongnya. Jadi minuman itu memang dosa. Karena lebih parah menganggap sesuatu yang dosa jadi tidak dosa daripada melakukannya. Awas hati-hati itu. Yusawwidul qulub ala zunubi mimma yusawwidul qulub. Karena sesungguhnya mendawamkan dosa, ini ngedawaminnya doang, apalagi bari mengitikadkan. Ngedawaminnya doang itu dosa, mimma yusawwidul qulub, itu termasuk yang membuat hati kita gelap. Fatajiduha fitul matin wa qasawatin. Maka hati kita ini akan terlihat dalam kondisi fidul matin wa qasawatin, gelap dan keras. Repot lah. Kalau hati udah gelap, hati udah keras, repot. Jadi bahasa kita masalah. Dia mau kupingnya udah kagak bisa ngedengerin. Bukan kupingnya, hatinya. Yang kuping apa dia mah kagak bakal bisa dibilangin. Bukan kupingnya nggak bermasalah. Matanya nggak bermasalah. Mulutnya nggak bermasalah. Dia mau mulut comberan, bukan mulutnya mulut comberan, hatinya hati comber. Kalau hatinya bagus mah mulutnya mual begitu. Mual. Itu masalah ngomong, yang disalahin mulut, yang disalahin kuping, yang disalahin tangan. Tangannya mah kagak salah. Tapi hatinya. Fidul matin wa ghasawatin la khulusa fiha wala sopawata. Udah kagak ada bersih-bersihnya, udah kagak ada licin-licinnya tuh hati. Wala lazata wala halawata. Kalau dipakai ibadah udah mual ada enak-enaknya. Udah mual ada enak-enaknya. Besok manakiban, aduh udah manakiban lagi. Kecil itu hati. Kecil itu hati. Perasaan baru kemarin kecil itu hati itu. Udah begitu udah mulai keras, udah mulai gelap. Karena udah pasti begitu. Wa illam yarhamillahu fasatajuru sahibah ilal kufri wasokawah. Kalaulah itu orang kagak dapat kasih sayang Allah, bahasa Imam Ghazali itu kalau tukang ngedawamin dosa tuh, hatinya udah gelap, udah licin, itu hati bisa narik orang tersebut ilal kufri, sampai kekufuran, wasakawati dan kebinasaan. Bisa jadi kafir. Kalau didiemin baik mah itu hati. Faya aja bakai payu wafi kulitu hati man huwa fisuin wa qasawatin. Bagaimana caranya Allah memberikan taufik untuk bertaat kepadanya, kepada orang yang memang hatinya jelek baik, hatinya udah keras, hatinya udah gelap, udah nggak nerima, dia udah kagak nerima. Jadi udah bukan kosong lagi itu hati. Kalau ruangan kosong, dikasih lampu, dikasih lilin, langsung terang. Pukul padat ini mah. Udah nggak ada ruang, penuh sama dosa. Cahaya mana yang bisa masuk? Tuh. Cahaya juga bakal mantul lagi. Malah berbalik. Wa kaifa yuqarribu. Tuh, bahasa Imam Ghazali, wa kaifa yud'a ilal khidmati man huwa yusiru al masiyat. Gimana caranya ngajak orang buat taat kepada Allah kalau orang tersebut memang lagi dawam bermaksiat kepada Allah. Wa mukimun alal khafwah. Tuh. Udah dia mah lagi resep banget sama berbuat yang tidak benar, hafwah, perbuatan-perbuatan keji. Wa kaifa yuqrabu lil munajah man huwa mutalatun bil aqdar. Gimana caranya yuqrabu lil munajah, itu orang kita tarik buat munajat kepada Allah, man huwa mutalatun bil aqdar, sedangkan dia lagi pada mandi kotoran. Kan yang diajak sholat Jumat mah yang bersih. Ayolah. Coba kita nih mau sholat Jumat, ada orang udah bersih, udah pakai kain depan rumah, diajak nggak sama kita? Diajak lah, ya berangkat. Tapi begitu kita sholat Jumat, ada orang lagi macul, bari blokotan, bari jelek tuh orang, ya kan? Ngerokok, tangan sebelah ngerokok, tangan kiri macul. Oh. Kira-kira kita mau nggak ngajak di Jumatan? Udah kagak.
Memang sepintas kita mikirnya takut dia kesinggung. Padahal kagak, emang dianya lagi ngotorin diri sendiri. Yang kotor mah emang susah dibawa ke tempat yang bersih. Makanya kudu girang. Kalau masih ada yang ngajakin kita ke majlis, kudu girang. Berarti kita masih termasuk barang yang bersih. Oh, masih termasuk barang yang bersih mah agak dah. Pokoknya masih termasuk barang yang tibang buluk doang gitu. Belum blokotan apa. Tapi kalau udah nggak ada yang bisa ngajakin kita ngaji, ngajakin kita berbuat baik, udah hati-hati gitu. Udah hati-hati. Siapa yang mau bawa sampah ke meja makan? Ayo. Siapa yang mau bawa barang busuk ke meja makan? Nggak ada. Yang ditaruh di atas meja makan mah barangnya barang enak, barangnya barang bagus, barangnya barang fresh, nggak bau, barangnya wangi. Segitu Pak. Tuh, cuman jangan jadi sombong, Roy. Ntar pulang ke sini, wih, gua mau orang suci kan gitu. Di jalanan ada asal calon penghuni neraka kan gitu. Ini nih, udah salah lagi baik gitu. Wa kaifa yuqarribul munajati man huwa mutalatiun bil aqdari wan najasat. Gimana caranya narik orang buat munajat ke Allah sedangkan dirinya melumuri dirinya bil aqdari dengan kotoran wan najasat, dengan penuh najis. Fafil khobari anil sadiqil masduq Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasul pernah bersabda, idza kadzabal abdu tanahanul malakani min ma yakhruju min fihi. Ketika seorang hamba, kata Nabi, berbohong, ya bohong, gimana sih bohong? Mengatakan sesuatu yang tidak benar, berbicara tidak sesuai dengan fakta, bohong namanya. Bubu lebih, suaranya lebih, ya kan kagak mungkin, kagak masuk akal. Kalau partainya bagi 20% itu presidennya timbang 16, kagak masuk akal itu. Nggak usah kita cari ahli-ahli sensus segala macam, nggak usah. Segitu begitu udah nggak masuk akal. Ini yang mana suara partai-partai koalisi yang lainnya, orang partai sendirinya aja tekor. Berarti ini kan nggak masuk logika. Bocah kecil lagi ngerti. Tapi diomong begitu, dia tetap lobet. Oh, hati-hati, jangan ikut-ikutan ngeledek gua. Ini kadang-kadang suka ngeledek, lobet. Hati-hati, itu mengatakan sesuatu yang tidak benar. Berarti itu bohong, itu dusta. Gimana ketika seorang berdusta? Kata Nabi, tanah anhul malakani, 2 malaikat yang ada di sisi kiri dan kanannya menjauh. Kenapa menjauh? Minit mimma yahruju min fihi, saking kagak kuat nahan bau mulutnya tuh orang. Oh, untungnya kita bukan malaikat, ya kan? Kalau kata kita semua malaikat nggak bakal kumpul, tukang bohong semua. Jangan deket-deket gua, lu bau, ya aku bau kan gitu. Sama-sama tukang bohong. Pakai payaslu hadal lisan di dzikrillah azza wa jalla. Gimana pantas itu lidah yang bau, ya kan? Yang habis ngebohong dipakai buat langsung nyebut nama Allah. Pala jaromala takadu yajidul musiru alal isyani taufikan, maka tidak diragukan lagi. La jaroma udah jelas pisan dah bahasanya. La yakadu yajidul musiru alal isyan taufikon, orang yang mendawamkan dirinya akan maksiat, hayu deh maksiat yang nggak bakal dapet taufik, taufik. Ini kadang-kadang malah jadi alasan, ngapa sih lu kagak mau ngaji, ngapa sih lu kagak mau sholat, belum dapet taufik hidayah. belum dapet hidayah kagak mau nempel sama lu, kan begitu jawabannya. Karena elunya lagi ngotorin diri sendiri. Ya begitu. Jadi jangan seolah itu kan pembenaran itu. Ngapa sih lu masih begitu be? Ya belum dapat hidayah. Dagor kan malahnya yang ngomong gitu. Bagaimana lu mau dapat hidayah? Lu nya lagi ngotorin diri sendiri. Tuh. Melumuri diri dengan dosa itu mencegah datangnya taufik dan hidayah dari Allah. Wala tahfi arkanuhu, kagak bakal enteng badan
dipakai ibadatilah buat nyembah Allah. Makanya berarti bener ada orang yang jarang banget sholat, apalagi orang Badung itu suka kedengeran dia mah kalau sholat meriang. Dia mah kalau sholat ini sebabnya saking banyak dosa. Ya udah gitu langsung lompat kan dia mah, kagak lewat ilmu, kagak lewat taubat, tahu langsung ibadah. Ya pantes lu tibang meriang. Kalau gue jadi malaikat mah lu ruku gue jedodken kan gitu. Karena udah lewat dari aturan. Pantes itu suka ada yang ngomong dia mah kalau sholat meriang. Kalau sholat terus lanjung. Aduh. Fa in tafaqo pabikadin la halawata ma huwa la safwatin. Fa in tafaqo maka ketika akur pabikadin, kalaupun dia ini istilahnya kelempengan ibadah, pabikadin la halawata, susah banget itu ibadah, berat banget. La halawata kagak ada enak-enaknya. Kagak ada enak-enaknya sholat, kagak ada enak-enaknya ibadah. Wala sofwata kagak ada, pokoknya sholatnya kagak tenang, ngajinya kagak tenang, ya begitu. Banyak dosa. Wa kullu zalika lusumi dzunub wa tarki taubat. Itu semua disebabkan karena memang kejelekan-kejelekan dosa, wa tarki taubat, dan lalai mengerjakan taubat kepada Allah. Iya, makanya gue bingung kalau ada orang Assalamualaikum terus lompat baik, bahkan nyalahin orang yang istighfar. Wala qad sadaqa man qala idalam taqwa lak ya milaili wasyamin nahari falam annaka maqbulun qad kabalat ka khoti atuka. Nah ini mah kelas wali dah. Kelas wali mah ngomongnya begini, dalam takwa kalau kalian nggak kuat ala qiyamil laili buat ngerjain qiyamul lail, apakah tahajud. Qiyamul lail itu maksudnya begadang di malam hari diisi dengan kegiatan bagus tuh. Ya mulai nggak kuat tahajud, nggak kuat ngaji, nggak kuat tafakur malam hari, wasyamin nahari, siangnya kagak kuat puasa, falam maka ketahuilah annaka makbulun, engkau sudah diikat, engkau sudah dililit, engkau sudah digubed. Qad kabalat ka khoti atuka, apa yang mengikat dirimu seluruh dosa-dosamu. Begitu. Kita qiyamul lail kagak, puasa kagak, tapi ngakunya udah orang soleh, ngakunya udah orang suci, suci dari debu kali gitu. Hadi wasani minal amrayni. Alasan yang kedua, itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua di episode selanjutnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ya zal jalali wal ikram. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamda yuwafi ni'ama wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna maghfirataka arjamin amali wa rahmataka min zambi. Allahumma ilam nakun ahlan an nablugu rahmataka fa rahmatuka ahlun an tablughana ya ana wasyaq wa syai'in arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina ya Allah fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin ahmadal mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin ahmadal
sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang datang belakangan di situ mah. CS mana kemarin? Hah? Pulang dah. Bocap gitu. Kalau begitu lagi, belain lagi, gitu lagi, belain lagi. Bunuh diri ya. Iya. Diaduk sih. Pahit banget. Nggak balas ya men. Kak, ya men nggak balas. Kita mah kagak WA dia sih. Cimpung sih emang lupa. Cuma kata-katain. Biasanya mah baik ya teh. Persib deh. Oh Persib, main Persib sekarang. Baik. Bandung banget ya. Balik. Lagi tuh kembali. Oh enggak. Sudah nonton TV. Kalau sampai nonton Persib kembali mah. Jangan kumpulin duitnya buat umroh. Bali udah duit. Bukan Bali udah Palu. Nah, iya. Bali udah duit. Di promo gue pengen dapat klik kalau Malik mah ya Malik ini. Telepon Malik loh. Dia 7 hari lah. Hah? Siapa yang meninggal? Saudaranya ya. Oh, jono hoi, Jabon. Allahumma sholli ala Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala
Tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ala dunya wa kulli nabiyin sholih ila hadratin nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratin mu'alif ajal kita Murabiru ya jinam Uzun larwai jami'il ulama'i nahdihina khususan ila hadrati syekh Qasim Uzun larwai syekh radhiyallahu anhu khususan Uzun syekh murabiru Uzun syekh murabiru Uzun syekh bagusan As'alukal karamata wal barakata wa syafata wal maghfirata alaihim fid dharain al-Fatihah. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi hadzal kitab rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-aqobatu tsaniyatu wa hiya aqobatu taubah. Beres kita menempuh perjalanan di tanjatan yang pertama, yaitu tanjatan ilmu. Kilas baliknya, orang kalau mau menuju Allah itu ada 7 anak tangga. Anak tangga yang pertama ilmu. Nggak bisa ujung-ujung nyampe ke Allah kalau nggak punya ilmu. Dibahas kemarin panjang lebar. Dari sekian banyak ilmu, garis besarnya 3 macam ilmu yang harus kita punya, yang kita jadiin modal buat ketemu Allah. 1, tauhid, fikih, dan tasawuf. Dah, itu garis besarnya tuh. Fikihnya udah dapet, cara sholat, wudhu udah bisa, puasa udah bisa, tauhid udah dapet, tasawuf dapet, ilmu udah hatam, bisa langsung ketemu Allah. Ya ntar dulu, tapi naik ke anak tangga yang kedua. Makanya ada kemiripan antara Sufi dengan Hindu. Kalau Hindu itu kan biasanya bikin punden 7 undakan, 7 anak tangga. Ntar dia ibadahnya di tempat yang paling tinggi, samanya di situ doang. Nah, kalau orang Islam gimana kita? Menurut ajaran tasawuf, orang nggak bisa langsung nyampe usul ilallah, nyampe ke Allah. 1, anak tangganya ilmu. Yang kedua, anak tangganya adalah tobat. Tobat dulu. Kalau orang sekarang kan kagak, ujung-ujung ibadah, tobat, ngajinya kagak, akhirnya keblinger. Baru tibang bisa ngejalanin 5 waktu doang, udah kayak paling kiainya gitu. Orang semua di matanya udah salah. Semua orang di matanya udah hina. Enggak ada ajaran tasawuf menghinakan orang lain, enggak ada. Ajaran Islam itu tidak sama sekali merendahkan orang lain. Oh, makanya beres ngajinya, beres ilmunya, naik ke tanjatan kedua, namanya tanjatan taubat. Oh. Wahya qobatu taubati walawahikuha al-firaru wal inabah wal ikhbat. Wahya ahamu qawaidid. Taubat ini termasuk ahamu qawaidid,
tiang agama yang paling penting. Termasuk tiang agama yang paling penting. Wa awwalu manazilis salikin, awal daripada martabat orang-orang yang menempuh perjalanan ke Allah. Orang baru punya ilmu doang mah ya belum, masih jauh banget deket sama Allah. Lihat dulu udah tobat belum tuh orang, kan begitu. Awalu manazilis salikin waslu maqamati thalibin tuh. Termasuknya pondasi daripada makom-makom thalibin, orang-orang yang mencari keridhaan Allah. Ya dari mana dapat ridhonya Allah kalau kagak mau tobat? Kan makanya doa kemarin kan bener. Orang disuruh bahagia di akhirat nggak bakal bahagia kalau belum dapat ampunan Allah. Nggak bakal dapat ampunan Allah kalau dia sendiri nggak minta ampunan Allah. Bahasa minta ampunan Allah itulah yang dinamakan dengan taubat. Faminal ayati wajah piha ayatun kathirotun wa hadisun sahirotun. Dari mana ajaran taubat ini diambil? Dari Al-Quran. Yang ngajarin taubat itu sumbernya Al-Quran, landasan hukumnya, payung hukumnya, dasar-dasar hukumnya dari Al-Quran. Wa hadisin sahirotin, dan berbagai macam hadis yang masyhur. Faminal ayati qauluhu ta'ala, sebagian daripada firman Allah, fatubu watubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Fatubu watubu, dan taubatlah kalian semua, ilallahi, kepada Allah, jami'an, seluruhnya, ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman, la'allakum tuflihun, pasti kalian bahagia kalau mau taubat. Wa qauluhu ta'ala, ada lagi firman Allah dalam ayat lainnya, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang bersuci, membersihkan diri. Jadi nggak ada di dalam ayatnya Allah mencintai orang-orang yang nggak punya dosa sama sekali, nggak ada. Adanya Allah mencintai orang-orang yang mau minta ampun terhadap dosa-dosa. Wa minal ahadis, daripada hadis-hadis Nabi banyak yang masyhur qauluhu alaihi salatu wasalam, seperti sabda Nabi. Kata Nabi, tubu ilallahi fa inni atubu ilaihi kulla yaumin mi'ata marrah, taubatlah kalian kepada Allah, fa inni, maka sesungguhnya aku, atubu ilaihi, taubat kepadanya, kulla yaumin mi'ata marrah, setiap hari 100 kali. Taubatnya Nabi setiap hari 100 kali. Ini ngapa orang habis sholat diajak taubat astagfirullahaladzim disalah-salahin? Nabi sendiri taubatnya 100 kali. Orang habis sholat berjamaah paling istighfarnya 3 balik. Padahal Nabi taubatnya sehari 100 kali. Makanya kalau ada yang ngeharamin wiridan, udah dah jangan diajak ngomong. Iket kali sangrahan, lolop-lolopin. Yang susah dibilangin ya. Padahal Nabi baiknya istighfar. Paling sedikit istighfarnya Nabi 100 kali. Itu Nabi. Nabinya bukan Nabi yang lain lagi, Nabi Muhammad yang memang sudah dapat garansi dari Allah, jaminan dari Allah, maksum, artinya maksum, dijaga, jangankan dari dosa, kesalahan kecil pun Nabi nggak pernah. Nabi mah bohongnya baik bener, ya kan? Bohongnya baik bener. Datang Nabi belakangan di riungan sahabat, kata sahabat, Nabi naik apa? Naik anak onta. Sama saya Nabi, iya lu longok sono. Ada yang longok, nggak ada anak onta, adanya onta dewasa. Nabi bohong lah. Emang kadang gua tanya, itu onta anak badak? Ayo, bohongnya bege bener tuh Nabi tuh, bercandanya be bener. Nah itu kan onta anak onta ya bener tuh. Jadi besok begitu bang deh. Jual BS nih, ini mah anak lele gitu. Wah, anak lele segede gini, emang ini anak grame gitu deh. Lelenya lahir dari grame, kagak, anak lele tetap anak lele. Nabi itu segitu benernya Nabi, tetap dia tobat ke Allah 100
sekali. Bagaimana yang kayak kita kudunya Rob? Oh. Ini mah hayu be ngeprint gawean be gawean. Yang dipikirin gawe besok gawe. Ya Allah, mau kemana larinya tong? Ayo mau kemana? Sampai lupa daratan. Oh kagak diomelin mah mual buru-buru datang ngaji lagi si Aldi. Ya Allah. Ngebelain apa lu? Mau ngapain? Kudu ada rem. Kudu ada rem. Jangan bablas-bablas amat. Kamu ngumpulin apa sih? Sebanyak apa sih yang kita kumpulin? Bukan ngerendahin penghasilan ya, maaf. Sebanyak apa sih? Jangankan kita kelas-kelas bupati. Ya, kayak gue begini sekali deal-dealan nih, kalau malam ini gue nggak tinggal ngaji berapa juta nih kan gitu. Tapi demi pengajian supaya kita ada rem, tinggalin dulu bayarnya ngaji. Ya Allah, ini mah udah lupa daratan. Aduh ampun, jangan kebablasan. Kalau kagak direm dari sekarang sampai tua, blong. Nauzubillah. Kudu ada satu waktu kita yang buat ngedeketin diri ke Allah. Kita mau wiridan, aduh ampun-ampunan. Baca Quran, ampun-ampunan. Atau duduk di majlis tak segitu duduk di majlis salim, jangan berhenti, niatin sampai mati itu. Nah kemudian wa qaulu alaihi salatu wasalam, mana hadis lagi yang menganjurkan kita untuk banyak bertaubat kepada Allah. Kata Nabi, futiha babu taubati minal maghrib la yughlaqu hatta tatlu asyamsu min maghribiha. Futiha babu taubat, dibukakan pintu taubat minal maghrib, dari barat. La yughlaqu hatta tatlu asyamsu, dari timur ke barat ini dibuka pintu taubat. Sampai kapan? Hatta tatlu asyamsu min maghribiha, sampai nanti matahari terbit dari barat. Nah, ini gede harapan kita. Jangan ngerasa aduh udah terlambat tobat. Nggak ada kata terlambat. Selama matahari masih terbit dari tim. Kalau besok pagi matahari ada di barat, wah udah laka dah. Berarti masih lama, ya kagak tahu bisa jadi besok pagi. Ya kan? Jadi jangan kasih kalau aduh masih lama, tenang. Nah, matahari belum ngegeser, masih dari timur. Ya kalau Allah mau pindahin besok dari barat, mau ngomong apa? Kalau matahari udah nongol dari barat, ya, jangankan nangis air mata biasa, air mata darah lagi. Udah nggak diterima, telat. Wa qaulu alaihi salatu wasalam, man taba qabla ayyughargiro qabilahullah. Siapa orang yang bertaubat sebelum napasnya ada di tenggorokan, napasnya ada di tenggorokan, artinya sakaratul maut, qabilahu. Fa qabilahullahu, maka Allah akan menerima taubatnya. Makanya buru-buru Rob, kalau lagi rada-rada ampek, istighfar banyak. Masih bisa napas kalau ampek mah kan. Meriang-meriang dikit istighfar, ya Allah ampunin. Takutnya makin parah ampeknya. Karena kalau napas di tenggorokan, istighfarnya udah nggak diterima. Itu minta ampun tuh. Wa qalu alaihi salatu wasallam, ataibu minaz zambi kaman la zambalah. Orang yang taubat dari dosa kaman la zambalah, bagaikan orang yang tidak punya dosa. Jadi sebesar apapun dosa kita, ampunan Allah lebih begitu. Nggak ada kata telat, nggak ada kata telat untuk bertobat. Pokoknya patokannya matahari belum terbit dari barat, napas belum nyampe ke tenggorokan. Jadi santai aja loh, santai kan itu. Siapa tahu nggak lewat tenggorokan lagi sambil geledek, kepala pecah, baru napas kan. Apa sih itu? Kagak ngap-ngapan lagi. Kalau dikasih sakit kan, ya kan kondisi badan menurun, akhirnya tinggal napas doang. Napas lama-lama ngek, napas ngorok. Udah ngorok telat. Ini jangan nungguin ngorok loh. Asal puyang dikit beli bodrek, istighfar dulu. Tuh, takut ini bodrek terakhir kali kan gitu. Mantaba qabla ayyughargir. Kata Nabi lagi, wal mustaghfiru minadzabi wa huwa muqimun alaikal mustahdi bi rabbi. Tapi hati-hati, jangan jadi modal tuh istighfar baik. Ya besok begitu lagi. Astagfirullahaladzim, saya tobat daripada Allah, daripada dosa judi slot kan gitu. Besoknya dia judi lagi, slot lagi.
Depok lagi. Itu kalau yang begitu gimana? Kal mustahdi li rabbi, itu kayak ngeledek Allah. Kayak ngeledek Allah. Untungnya, untungnya Allah Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Ghafur, Maha Kasih, Maha Sayang, Maha Ghafur, Maha Pengampun. Allah kita mah gak gede ambek, alhamdulillah. Ya bil khususnya Allah orang-orang NU kan gitu kan. Allah iyalah. Makanya kalau dikit-dikit hati-hati Allah ngajab segala macam, oh Allah lu mah galak kan gitu. Allah kita mah Ghafurur Rahim, nggak gede ambek. Segitu diledekin baik ya masih roh istighfar, besok maksiat lagi istighfar, maksiat lagi masih be Allah ngeliatinnya nyengir kan gitu. Nyengir beri ngancem tapi roh. Taruh waktunya. Nah itu gambarannya. Sampai di mana pintu tobatnya Allah dibuka? Ukurannya kayak gimana sih dosa masih bisa diampunin? Tapi jangan dijadiin contoh. Jangan mentang-mentang ini diceritain. Gue mah belum segitu. belum segitu. Masih jauh gue mah kan. Jangan. Katanya di sini Waruyan Ibni Abbas, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anna Wahsyan, sesungguhnya Ki Wahsy. Siapa Wahsy ini? Qatilu Hamzah, pembunuh Sayyidina Hamzah. Pembunuh Sayyidina Hamzah. Amun Nabi. Wahsy itu pembunuh Hamzah di perang Uhud. Dia lempar pakai tombak itu nembus. Udah gitu Sayyidina Hamzah dirobek badannya, jantungnya dimakan sama bininya Abu Jahal ala soal. Jantungnya dimakan, dirobek. Yang pertama ngebunuhnya namanya Wahsy, ahli tombak. Nah si Wahsy ini kata ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min Makkah. Dia pernah ngirim surat ke Nabi. Dari mana ngirim suratnya? Dari Mekah. Nabi adanya di Madinah. Isi suratnya kata Ki Wahsy, inni uridu an aslama walakin yamnauni anil Islam ayatun minal Quran nuzilat alaika. Muhammad, sebenarnya saya pengen masuk Islam. Walakin tetapi yamnauni anil Islam. Ada yang mencegahku daripada masuk Islam. Ayatun minal Quran. Yang buat gua nggak bisa masuk Islam begini Muhammad. Ada ayat Al-Quran nuzilat alaika yang diturunkan kepada engkau. Wahya qauluhu ta'ala, yang bunyinya walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsal lati haramallahu illa bil haqq wa la yaznuna wa may yaf'al dzalika yalqa asama. Walladzina, dan orang-orang la yad'una yang tidak la yad'una ma'allahi ilahan yang tidak mengakui ketuhanan Allah. La yad'una ma'allahi ilahan, orang-orang yang tidak menduakan Allah. Walayak turunan nafsa, dan tidak pernah membunuh seseorang, membunuh satu jiwa pun, allati haramallahu illa bil haq, yang memang diharamkan oleh Allah untuk dibunuh. Walayaznuna, dan orang yang tidak berzina. Wa may ya'al zalika yalqa asama, siapa orang yang melakukan perbuatan tadi itu musyrik, membunuh, zina, yalqa asama, kata Al-Qur'an, orang tersebut telah terjerumus ke dalam dosa besar. Jadi ayat itu Muhammad yang bikin saya belum bisa masuk yang ngebunuhnya nggak tanggung-tanggung, mamang ente, ya kan? Yang dibunuhnya mamang Nabi Muhammad. Wah ini qad fa'altu hadhil asya as-salasa, sedangkan aku melakukan 3 perkara tersebut. Musyrik ya iya, ya kan? Ngebunuh ya mamang ente, ya zina ya emang enak doyan kan gitu. Udah semuanya udah saya lakuin. Makanya ada ayat itu saya nggak bisa masuk Islam. Kata si Wahsy. Kemudian fahal min taubatin, adakah jalan bagiku untuk bertaubat? Sedangkan 3 macam dosa ini, musyrik, membunuh, zina, sudah aku kerjakan. Dijawab oleh Nabi, panudilat hadhil ayat, turun ayat